Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Haji Raziki dari Prodi Perbankan Syariah kelas A IAIN Madura. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kepada teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Segala puji bagi Allah yang menguasai seisi alam semesta dan tak luput pula semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang 3 aliran yang menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan diri atau akhlak. 1. Nativisme. 2. Empirisme. 3. Konvergensi. Nativisme adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawaan dari dalam yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, akal, dan lain-lain. Aliran ini lebih menekankan pada potensi batin seseorang. 2. Empirisme. Faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor eksternal seperti lingkungan sosial, pendidikan, dan pembinaan. Konvergensi. Faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor internal dan eksternal. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi akhlak. 1. Insting. 2. Pembiasaan. 3. Tradisi. 4. Suara hati. 5. Kehendak. 6. Pendidikan. 7. Pola dasar bawaan atau turunan. Insting. Insting sering diartikan bawaan sejak lahir. Insting secara behavioristik merupakan tuntutan untuk beraktivitas. Penganut nativisme beranggapan bahwa insting adalah faktor internal dari kondisi psikis manusia. Pembiasaan. Dalam akhlak, pembiasaan merupakan sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan. Dalam Islam disebut dengan istiqomah. Pembiasaan terhadap kebaikan akan melahirkan kegiatan yang baik. Dalam Islam, kebiasaan tidak hanya melahirkan aktivitas horizontal yang akhlaki, akan tetapi juga kepuasan emosional. Tradisi. Tradisi yang terbentuk dari dialog antara individu dengan lingkungan menjadi individu terkungkung dengan kebiasaan yang melingkarinya, sehingga dia akan melakukan aktivitas sesuai dengan tradisinya. Ketika jiwa tidak mampu mewarnai kebiasaan tidak baik, maka agama menyarankan untuk hijrah kepada yang ma'ruf. Suara hati. Suara hati yang tersinari disebut dengan nurani yang dalam Al-Quran dikatakan fu'adah. Dia tidak mampu berdusta. Sedangkan suara hati yang tidak tersinari disebut waswis, yang selalu mengajak untuk menuruti hawa nafsu. Kehendak. Kehendak bersinonim dengan kemauan, sedangkan keinginan bersinonim dengan hasrat. Ketika keinginan diberi penekanan, maka ia akan naik menjadi kehendak. Pendidikan. Sebelum kehendak menentukan pilihan yang ditetapkan,
Bantuan akal pikir sangat dibutuhkan untuk memberikan pencerahan. Semakin banyak pengetahuan yang diserap, maka semakin banyak alternatif yang ditawarkan pada ganda. Pendidikan dalam akhlak lebih mengedepankan keteladanan, berbeda dengan pendidikan konvensional yang lebih mengedepankan kecerdasan otak. Sekian, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.